Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Sebanyak 21 korban kecelakaan bus pariwisata masih dirawat. 9 diantaranya harus menjalani operasi. Sejumlah sapi warga Magetan diduga terserang PMK. Sebagian sapi mati dan sisanya dijual dengan harga murah. Harga bumbu dapur di pasar tradisional Surabaya merangkak naik sepekan terakhir. Omset pedagang turun. Ya, penyakit mulut dan kuku atau PMK kembali mewabah di Magetan. Warga yang panik memilih menjual sapinya dengan harga murah daripada mati. Sarapan holo. Sapi yang diduga terserang wabah penyakit mulut dan kaki ini milik peternak di Desa Bogoarum, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Ngawi. Sapi jenis Lemosin seberat 350 kg ini lemas dan sudah tidak bisa berdiri dengan kondisi kukunya luka. Kondisi yang hampir sama dialami sapi milik warga lain di desa setempat. Sapi jenis Pegon seberat 360 kg ini juga tidak mau makan karena mulutnya terluka. Pemiliknya pun terpaksa memberi makan pisang kepada sapinya. Menurut warga, kondisi seperti ini terjadi sejak sebulan terakhir. Ada puluhan ekor sapi di Desa Bogoarum terjangkit PMK. 4 diantaranya mati. Warga yang panik sebagian memilih menjual sapinya dengan harga 10 juta rupiah. Padahal jika normal bisa laku 21 juta rupiah. Ini tahap-tahap pemulihan ini, tahap yang di kandang ini kemarin tuh jumlahnya sekitar 7 ekor. Yang satu nggak bisa diselamatkan karena meninggal. Terus yang satu dijual ke pasar. Tapi harganya jatuh dari harga beli. Soalnya kan sakit. Akibat PMK ini, Pak. Iya. Hampir tiap desa itu ada, Mas. Di Kecamatan Poncol, terus Panean, terus Kecamatan Pelausan ini sebagian udah banyak, Mas. Ini terus ini gimana, Mas? Mas dipertahankan? Ini masih diobatin terus, Mas. Nanti kalau nggak ada perkembangan yang nggak ada ya terpaksa dijual, Mas. Meski dengan harga murah. Iya, gimana, Mas? Daripada out terus drop mati loh, Mas. Ini kalau berdiri aja loh, Mas. Berdiri 1 jam 2 jam nggak mau lagi, berdiri terus ini. Untuk pemerintah desa segera menindaklanjuti dan akhirnya kami lapor ke Dinas Peternakan Kabupaten Magetan. Dan juga ada warga yang sekiranya punya sifatnya was-was, akhirnya dijual dengan harga murah di luar standar. Nah, itu karena dampak dari PMK dan tindakan dari dinas. Besok akan ada sosialisasi di balai desa dan akan membagikan vitamin serta obat cacing untuk hewan tersebut. Adanya wabah PMK, sapi mati maupun yang terpaksa dijual dengan harga murah di Desa Bogoarum sudah dilaporkan ke dinas terkait. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang dilakukan. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan. Harga bumbu dapur seperti cabai dan bawang putih di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya kembali melonjak. Akibat tingginya harga cabai dan bawang tersebut, kini omset pedagang merosot. Naiknya harga bumbu dapur seperti cabai dan bawang putih di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya terjadi sejak sepekan terakhir. Harga kedua komoditi dapur tersebut rata-rata naik Rp5.000 per kilogram. Harga cabai rawit kini tembus Rp35.000 per kilogram, padahal sebelumnya Rp25.000 per kilogram.
Sementara harga cabai besar dari Rp25.000 saat ini tembus Rp30.000 per kilogram. Harga bawang putih naik Rp2.000 per kilogram dari harga Rp35.000 menjadi Rp37.000. Naiknya harga bumbu dapur dikeluhkan pembeli karena untuk pengeluaran belanja dapur kini semakin naik. Semua kebutuhan terutama bumbu dapur ini pada naik, Bu. Gimana, Bu, sebagai ibu rumah tangga? Ya, gimana kadang nek murah itu seneng, nek pas mahal gini alah gak cukup. Ya, Mengurangi ini, pembelian ya, Bu? Iya, enggak, ya ngurangi ya terus dirit-irit, maksudnya dirit-irit gitu. Diri-diri ya, Bu. Ya, Bu, harapannya apa gitu? ya. Harapannya apa, Bu? Harapannya ya pengen semuanya turun gitu loh ya. Soalnya kita ini orang ya tidak mampu ya, jadinya pengen itu ya semua orang-orang pengennya tuh turun gitu loh. Selain memberatkan pembeli, naiknya kebutuhan dapur juga merugikan penjual. Karena sejak harga bumbu dapur naik, kini pembeli berkurang. Berapa, Bu, yang hijau? 50.000. Itu yang merah hijau sama? Merah nggak ada. Oh, hijau itu ya? Laku kalau merah. Berapa, Bu, itu? 50.000. Sebelumnya? Ya, tetap. Memang mahal. 50-60 itu memang mahal. Dari Bandung yang Paling murah berapa, Bu? Paling murah? 40. 40 ya? Cabai kecil 30 ngecer. Cabai Kalau merah cabai kecil itu? merah, keriting 45-50. Yang panjang ini, Bu, ya? Itu naiknya sejak kapan, Bu, yang cabai 1 keriting? minggu. Sudah 1 minggu. Jualnya berapa, Bu? Jual 50. Kalau apa sebelumnya? Harga Belumnya berapa? ya 30, 35. Itu memang mahal ya, Bu, ya? Bu, untuk yang cabai merah besar berapa? Merah besar kalau ngecer 30. Sebelumnya, Bu? Itu stabil. Menurut pedagang, kenaikan harga bumbu dapur ini diduga karena belum masa panen di tingkat petani, sehingga pasokan di pasar berkurang, sementara permintaan tinggi. Pedagang dan pembeli mendesak pemerintah untuk menurunkan harga agar komoditi dapur tidak memberatkan biaya belanja masyarakat. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Bu. Informasi berikutnya, ribuan pemohon surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK Selasa pagi menyerbu Polrestabes Surabaya. Para pemohon kebanyakan pegawai honorer pemerintah daerah. Mereka membuat SKCK sebagai salah satu persyaratan dokumen untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3K. Ribuan pegawai honorer ini sejak pagi rela antri di Polrestabes Surabaya untuk membuat permohonan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang akan digunakan untuk mendaftar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Akibat banyaknya pemohon, kursi dan tenda yang disiapkan oleh kepolisian bahkan tidak dapat menampung warga. Betari, salah satu pemohon SKCK mengatakan sudah sejak pukul 6 pagi mengantre, namun hingga siang hari belum juga selesai. Lembar SKCK dari kepolisian ini merupakan salah satu dokumen persyaratan yang diminta oleh pemerintah kota untuk pemberkasan sebagai pegawai P3K. Untuk itu pemberkasan P3K. SKCK ya? SKCK ya. Emang itu pemerintahan Kota Surabaya. Mbaknya Saya tadi dari setengah 6 pagi sampai sekarang ya? online sih juga. Masih ini aku. Pelayanan SKCK kepada masyarakat Kota Surabaya di Mapolrestabes mulai dibuka pukul 8 pagi. Banyaknya masyarakat yang datang bersamaan ini membuat petugas pelayanan sempat kewalahan. Saat sekarang ini semua polsek melayani untuk pembuatan SKCK P3K paruh waktu ini. Kemudian di Polrestabes Surabaya di beberapa ruangan dipakai dan kemudian ada lagi mobil keliling SKCK itu tetap ditaruh di Polrestabes Surabaya karena anggota kita
untuk pelayanannya SKCK ini terbatas ya. Kemudian ada di Siola dan satu lagi di BG Junction. Polda Jatim juga melayani untuk pembuatan SKCK ini. Untuk melayani pemohon SKCK, Polrestabes harus mengerahkan tenaga bantuan dari Polsek jajaran. Selain datang langsung ke Polrestabes Surabaya untuk mengurangi antrian bagi warga Surabaya, pemohon pembuatan SKCK diimbau bisa datang ke kantor Polsek terdekat sesuai dengan tempat tinggal atau domisili. Sementara untuk warga yang tinggal di luar wilayah Polrestabes seperti Pabean Cantikan, Asemrowo, Semampir, dan Kenjeran bisa mengajukan permohonan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Selain di kantor Polrestabes, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan kantor Polsek, pembuatan SKCK juga bisa dilakukan di kantor pelayanan satu atap terpadu di Siola, Jalan Tunjungan, Surabaya. Selamat Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.